Perkenalkan, nama saya Kriska Septia Silaban dengan NIM 2407135394. Kelas S1 Teknik Sipil B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji pyrite test dengan data perbandingan kedalaman pola gerusan pada pilar jembatan sebelum dan sesudah tirai sayap beton. Pertama kali, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai uji pyrite test. Uji pyrite test adalah uji parametrik yang dapat digunakan pada dua data berpasangan. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Karena berpasangan, maka data dari kedua sampel harus memiliki jumlah yang sama atau berasal dari sumber yang sama. Data ini saya dapatkan dari Jurnal Teknik Sipil Universitas Lama Papoleonro, volume kedua nomor 1 yang diterbitkan pada Desember 2023. Jika kita ingin mengakses atau mengunjungi jurnal ini, dapat kita klik pada link yang tertera di sini. Dari jurnal yang saya dapatkan, saya mendapatkan data statistik 3 tabel, yaitu lokasi, kedalaman sungai sebelum dan sesudah pola gerusan. Saya mendapatkan total jumlah data ada 11. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan hipotesis yang akan diuji. Untuk H0, saya menentukan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata kedalaman tanah antara sebelum dan sesudah tirai sayap beton. Untuk H1, terdapat perbedaan rata-rata kedalaman tanah antara sebelum dan sesudah tirai sayap beton. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung selisih, rata-rata, dan standar deviasi. Untuk selisih, kita masukkan rumus pada Excel adalah data sesudah dikurang data sebelum. Kita klik enter, maka akan keluar nilai. Kemudian kita blok data atas sampai data rata-rata. Kemudian kita klik enter, maka kita akan mendapatkan nilai rata-rata. Nilai selisih. Untuk mendapatkan nilai selisih, kita dapat memasukkan rumus data sesudah dikurang data sebelum. Kemudian kita klik enter. Setelah dapat nilai selisih, kita blok dari data pertama sampai data ke-11. Kemudian kita akan mendapatkan nilai selisih. Selanjutnya kita mencari nilai rata-rata dengan memasukkan rumus pada Excel seperti yang tertera di sini, average. Kemudian kita klik atau kita blok tabel dari tabel data pertama sampai data ke-11. Kemudian kita klik enter, kita akan mendapatkan nilai rata-rata. Begitu juga untuk data sesudah. Kemudian kita perlu mencari standar deviasi dengan memasukkan rumus pada Excel seperti yang tertera di sini. Kita masukkan rumus STDF-TTS, kemudian kita blok data yang pertama sampai data ke-11, kemudian kita klik enter. Kita akan mendapatkan standar deviasi. Begitu juga untuk data yang sesudah dan data selisih. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung nilai statistik. Dari data yang kita dapatkan, diketahui bahwa N atau jumlah data kita adalah 11 dan selisih rata-rata kita adalah 0,17181818. Kemudian untuk standar deviasi adalah 0,8183131 dan kita perlu mencari nilai T hitung dengan rumus selisih rata-rata dibagi standar deviasi per akar dari jumlah data. Dengan masukkan rumus tersebut pada Excel, kita akan mendapatkan nilai dari T hitung. Setelah kita mendapatkan nilai T hitung, langkah yang selanjutnya adalah menghitung derajat bebas atau DF dan nilai kritis. Derajat bebas atau DF dapat kita tentukan dengan mengurangkan jumlah data kita 11 dikurang 1. Maka kita dapatkan derajat bebas kita adalah 10. Kemudian kita mendapatkan bahwa taraf dari signifikasi untuk uji pyrite test adalah 0,05. Kemudian kita menentukan T kritis dengan memasukkan rumus pada Excel seperti yang tertera pada tabel Excel berikut. Kemudian kita klik enter, kita akan mendapatkan nilai T kritis. Dari data lokasi sebelum dan sesudah pola gerusan ini, kita juga dapat memplot data yang ada di sini ke dalam bentuk diagram garis atau diagram batang. Kita bebas memilih diagram apa yang akan kita gunakan. Untuk caranya, kita perlu memblok 3 tabel ini. Kemudian kita pergi ke menu insert, kemudian kita pilih bebas memilih untuk diagram seperti apa yang kita inginkan. Kita klik saja nanti, maka akan muncul diagramnya. Jika kita ingin mengedit diagramnya, kita dapat mengklik tanda kuas sini. Kita dapat mengubah sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Kemudian langkah yang keempat adalah pengambilan keputusan atau hipotesis. Kita mendapatkan tadi nilai T hitung adalah 6,9637945 dan nilai dari T kritis adalah 2,2281385. Dari
nilai tersebut kita mendapatkan keputusan atau hipotesis, yaitu karena nilai T hitung lebih besar dari nilai T kritis, maka H0 ditolak karena terdapat perbedaan yang signifikan antara kedalaman tanah sebelum dan sesudah tirai sayap beton. Sehingga argumentasi saya adalah, berdasarkan grafik kedalaman air di atas, terdapat perubahan kedalaman aliran sungai sebelum dan sesudah tirai sayap beton terpasang. Nilai data sebelum tirai terpasang itu lebih rendah dibanding nilai tirai sayap beton terpasang. Kemudian, kita juga dapat melakukan uji analisis pyretritas itu menggunakan toolspec yang ada di Excel, yaitu dengan cara mengaktifkan menu data analisis pada Excel kalian. Jika sudah ada menu data analisis, kita hanya perlu mengklik data analisis, kemudian kita menentukan uji yang akan kita lakukan. Saya akan melakukan uji t-test atau Pirate to Sample for Means, kemudian saya klik OK. Kemudian saya perlu memasukkan variabel 1. Variabel 1 kita menggunakan tabel atau data sesudah kita blok, kemudian kita klik. Untuk variabel keduanya kita perlu memasukkan data sebelum, dan kita perlu mengklik atau mencentang tulisan labels, kemudian alpha kita masukkan 0,05 pada uji Pirate test. Kemudian untuk output optionnya kita klik output range. Untuk output range-nya kita bebas meletakkannya di mana. Saya ingin meletakkan hasil dari uji Pirate test-nya di sini. Kemudian kita klik OK, maka akan muncul hasil dari tes Pirate test-nya menggunakan toolspec yang ada di Excel. Kemudian jika kita ingin merapikan, kita dapat memblok, kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Nah, dari hasil t-test Pirate to Sample for Means menggunakan toolspec yang ada di Excel, kita dapat melihat bahwa dan dapat membandingkan bahwa nilai dari T hitung dan T kritikal atau T kritis yang kita lakukan pada uji manual itu sudah sama. Hal itu dapat membuktikan bahwa kita sudah melakukan hal uji yang benar pada uji manual. Dan dari hasil uji Pirate test menggunakan toolspec yang ada di Excel, kita dapat menentukan bahwa nilai dari P2 tail itu lebih kecil pada nilai taraf signifikasi 0,5. Maka H0 ditolak karena terdapat perbedaan yang signifikan antara kedalaman tanah sesudah dan sebelum pola gerusan tanah. Kemudian kita juga dapat menggunakan asumsi lain, yaitu karena nilai dari T hitung lebih besar pada nilai T kritis, maka H0 itu ditolak karena terdapat perbedaan yang signifikan antara kedalaman tanah sebelum dan sesudah tirai sayap beton. Dengan demikian berakhirlah saya sudah mempresentasikan hasil dari uji analisis Pirate test berdasarkan data perbandingan kedalaman pola gerusan pada pilar jembatan sebelum dan sesudah stabilisasi. Demikianlah video ini saya sampaikan, kurang dan lebih saya ucapkan maaf dan terima kasih.